Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun pasal ini wal mashu, dan adapun mengusap alal khufaini, pada dua sepatu. Alal khufaini, pada dua sepatu. Itu jaizun, boleh. Fil wudu'i, di dalam wudu. La fi gusli fardin, tidak dalam adus fardu. Au naflin, atau sunnah. Wala fi ijalatin najasatin, dan tidak dalam menghilangkan najis. Falau ajnaba, maka jika junub siapa man, au damiyat, atau terluka, apa rijluhu, kakinya man, fa'aroda, kemudian menghendaki siapa man, al-masha, akan mengusap, badalan, sebagai ganti, an ghusli rijli, dari membasuh kaki, lam yajuz, maka tidak boleh apa mashun. Lam yajuz, maka tidak boleh apa mashun. Bala buddha, tetapi wajib, minal ghusli, dari membasuh. Minal ghusli, dari membasuh. Tetapi wajib. Wa as'aro, dan memberikan paham, apa qauluhu, perkataan musannif, jaizun, lapad jaizun, apa anna ghusla rijlaini, bahwa membasuh dua kaki itu afdolu, lebih utama, minal mashi, dari mengusap. Wa inna ma yajuzu, dan pastinya boleh, apa mashul khufaini, mengusap dua sepatu, la ahaduhuma,
tidak salah satunya khufain. Fakot saja. Ila ayakuna kecuali ada nyaman itu fakidal ukhro punya satu kaki. Nah, boleh mengusap sepatu ketika wudhu bisalah sati saro itu dengan 3 syarat. Ayab tadiah harus mengawali siapa man ayasaksu yakni seseorang lubsahuma akan memakai khufain ba'da kamali toharoti setelah sempurna bersuci. Ba'da kamali toharoti setelah sempurna bersuci. Falau gosala maka jika membasuh siapa man rijlan akan satu kaki wa al basaha dan memakaikan rijlan hufaha pada sepatunya rijlan. Summa pa'ala kemudian mengerjakan siapa man bil ukhro dengan kaki yang lain. Kadzalika seperti tadi. Lam yakfi maka tidak cukup. Lam yakfi maka tidak cukup. Apa goslun? Walau ibtada'a dan jika mengawali siapa man lubsahuma akan memakai khufain ba'da kamali toharoti setelah sempurna bersuci. Suma ahdasa kemudian hadas siapa man qabla wusuli rijli sebelum sampainya kaki. Qabla wusuli rijli sebelum sampainya kaki. Qadamal khufi pada telapak kaki sepatu. Pada telapak kaki sepatu. Lam yajuz maka tidak boleh apa al-mashu mengusap. Kemudian syarat yang kedua wa ayyakuna dan harus ada apa khufani ayil khufani yakni 2 sepatu ayil khufani yakni 2 sepatu itu satiro ini yang menutup 5 hali goslil fardi pada tempat basuhan fardu.
Minal qaddamaini dari dua telapak kaki. Minal qaddamaini dari dua telapak kaki. Bikabaihima beserta mata kakinya qaddamain. Beserta mata kakinya qaddamain. Falau kana maka jika ada apa khufain itu dunal ka'baini di bawah mata kaki. Kal madasi seperti sepatu kantor. Lam yakfi maka tidak cukup apa almashu mengusap alaihima pada khufain. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki bisa tiri dengan lapad satir. Huna dalam bab ini itu alhailu penghalang. Lama ni'uruyah bukan pencegah penglihatan. Bukan pencegah penglihatan. Wa yakuna dan harus ada apa asatru penutup. Min jawanibil khufaini dari kanan kirinya dua sepatu. La min a'laha tidak dari atasnya khufain. La min a'lahuma tidak dari atasnya khufain. Wa ayakuna dan harus ada apa khufain. Itu mimma dari perkara yumkinu yang mungkin. Yumkinu yang mungkin. Apa tatabu'ul masih terus menerusnya orang yang jalan. Terus menerusnya orang yang jalan alaihima pada khufain. Kenapa litaraddu di musafirin? Karena bulak-baliknya musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Fi hawaijihi dalam kebutuhannya musafir. Min khotin dari turunan. Watirhalin dan tanjakan. Watirhalin dan tanjakan. Wayu khodu dan diambil min kalamil musonnifi dari perkataan musonnif. Apa kaunuhuma adanya khufain itu qawiya ini kuat. Bihaisu yamna'ani dengan sekira mencegah apa khufain nufudal ma'i akan datangnya air. Wa yustarotu dan disyaratkan aidon begitu juga apa toharotuhuma sucinya khufain.
Walau labisa, dan jika memakai siapa man hufan akan sepatu fauqa hufin di atas sepatu. Jadi pakainya dua. Lisiddatil barodi, karena sangat dingin. Masalan umpamanya. Fa'ingkana, maka jika ada apa al-a'la yang atas, itu solihan pantas lil masihi untuk diusap, dunal aspal tidak yang bawah, soha maka sah apa almasu mengusap, alal a'la pada yang atas. Wa ingkana, dan jika ada apa al aspalu yang bawah, itu solihan pantas lil mashi untuk mengusap, dunal a'la tidak yang bawah, pamasaha kemudian mengusap siapa man dunal a'la tidak yang bawah, pamasaha kemudian mengusap siapa man al asfala pada yang bawah, soha maka sah apa mashu, awil a'la atau yang atas, pawasola kemudian sampai apa al balalu basah, lil asfali pada yang bawah, soha maka sah apa mashu, in kosoda jika bermaksud siapa man al asfala pada yang bawah, au qasodahuma atau bermaksud keduanya, ma'an secara bersama, in qasoda jika bermaksud siapa man al a'la pada yang atas, pakot saja, wa in lam yaksud, wa in lam yaksid, dan jika tidak bermaksud siapa man wahidan akan salah satu, minhuma dari a'la dan asfal, minhuma dari a'la dan asfal, bal qasoda tetapi bermaksud siapa man al masha akan mengusap, fil jumlati dalam keseluruhan, fil jumlati dalam keseluruhan, ajza'a maka mencukupi apa mashun, ajza'a maka mencukupi apa mashun, fil asohi dalam kaul asoh, fil asohi dalam kaul asoh.
Absen dulu dia. Mana absennya? Kurang dulu absennya. Nggak tahu, Man. Hah? Cuma dipegang si Arman. Gak tahu sih. Setiap ngaji itu harus dibawa absennya. Kalau misalnya orang yang bawanya lagi ada izin atau halangan, maka bawa sama yang ngaji. Ya. Soalnya nanti setiap akhir bulan dikumpulkan, kemudian nanti direkap yang banyak alfanya, banyak tidak masuk, siap-siap dapat hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khufaini jaizun. Pasal menjelaskan tentang mengusap sepatu. Mungkin kamu belum pernah mempelajari pasal ini karena di dalam kitab Safina ataupun kitab Riyadul Badiyah ini gak ada pasal ini. Ya, ada dalam kitab Fathul Qorib. Bahasanya mengusap sepatu. Ketika kamu wudhu dalam keadaan pakai sepatu, ternyata boleh untuk tidak melepas sepatu diganti dengan mengusap. Kan harusnya dalam wudhu itu membasuh kaki, fardu wudhu yang kelima. Nah ternyata bisa diganti dengan mengusap sepatu. Sepatunya gak harus dilepas. Itu, tapi ada syarat-syaratnya. Makanya di sini bahasanya mengusap sepatu itu hukumnya diperbolehkan. Fil wudu. Tapi dalam wudu. La fi gusli fardin au naflin. Tidak, kalau di mandi besar, adus fardu ataupun adus sunnah itu tidak diperbolehkan. Wala fi ijalatin najasatin, atau dalam menghilangkan najis, itu pun tidak bisa. Mengusap sepatu tidak bisa menjadi pengganti daripada dua hal itu. Falau ajnaba au damiyat rijluhu, maka jika semisal seseorang junub atau kakinya luka, fa'aroda al-masha, kemudian dia menghendaki mengusap sepatunya, badalan an gosli rijli, sebagai pengganti dari membasuh kaki, lam yajuj, maka itu mas tidak diperbolehkan. Gimana tuh? Bala buddha, tetapi wajib minal gosli, dari membasuhnya. Jadi ketika seseorang semisal udah pakai sepatu dalam keadaan suci, kemudian dia junub, nah maka tidak bisa diganti membasuh kakinya diganti dengan mengusap sepatu, gak bisa. Atau semisal kakinya sakit, berdarah, ketika dia pakai sepatu, kemudian ada sesuatu yang masuk ke kakinya, ke sepatunya, kakinya terluka, nah itu juga sama. Menghilangkan najis tidak bisa diganti dengan mengusap sepatu. Wa as'ara qauluhu, kemudian perkataan musonif lapad jaizun itu memberikan isyarat anna ghuslar rijlain, bahwa membasuh kedua kaki afdolu, lebih utama, minal masi, daripada mengusap. Jadi kalau dibandingkan antara mengusap sepatu atau membasuh kaki, maka lebih baik membasuh kaki. Makanya kemarin tuh, jika kamu masih ingat, kalau kamu masih ingat, di fardu wudu yang kelima adalah ghuslu rijlaini, membasuh dua kaki, au masil hufen,
atau mengusap dua sepatu. Nah, ini syaratnya. Ini pasalnya. Syarat-syaratnya ada. Tapi ketika dibandingkan mana yang lebih baik, maka lebih baik membasuh dua kaki. Wa innama yajuju masul khufain la ahaduhuma. Pastinya boleh mengusap dua sepatu, tidak salah satunya. Illa ayyakuna faqidal ukhra, kecuali jika memang orang tersebut cuma punya satu kaki. Ya mau gimana lagi? Wong dia punya kakinya satu, masa yang diusapnya dua? Ya. Gitu. Jadi kalau mau diusap, usap keduanya. Jangan cuma yang kanan doang, kemudian yang kiri mah gak diusap, dibasuh kakinya, gak bisa. Jadi harus dua-duanya. Kecuali kalau orang tersebut hanya mempunyai satu kaki. Boleh mengusap dua sepatu bisalah sati saroid. Syaratnya ada tiga nih. Syaratnya ada tiga. Boleh kamu amalkan. Apa saja? Yang pertama, ayyab tadi'a aysahsu lubsahuma ba'da kamali toharoh. Seseorang memakai sepatunya itu sudah dalam keadaan suci setelah sempurna bersucinya. Setelah selesai wudhu, nah setelah itu pakai sepatu. Nah gitu maksudnya. Jadi kamu pas pakai sepatu di awal itu sudah dalam keadaan suci. Itu syarat yang pertama. Walau gosala rijlan, bagaimana kalau semisal orang tersebut membasuh satu kaki, wa'al basaha hufaha, kemudian memasukkannya sepatu, summa fa'ala bil ukhra kadzalik, kemudian melakukan pada kaki yang lain sama seperti itu, lam yakfi, maka itu tidak cukup. Jadi kan gini, yang pertama nih syaratnya, nanti syarat apa kamu boleh mengusap sepatu. Yang pertama, sebelum memakai sepatu, wudhu dulu. Wudhu, selesai wudhu semuanya, setelah itu lalu pakai sepatu. Nah, kalau semisal memakai sepatunya sebelum sempurna bersuci, seperti tadi, wudhu nih. Wudhu kan yang terakhir itu membasuh kaki. Nah, pas membasuh kaki yang kanan, beres yang kanan. Beres yang kanan, langsung pakai sepatu dulu. Setelah itu kemudian yang kiri dibasuh, pakai sepatu. Nah, lam yakti itu tidak cukup. Ya, kenapa tidak cukup? Karena ketika kamu memakai sepatu yang kanan, wudunya belum beres. Gitu. Kemudian walawibtada'a lubsahuma ba'da kamali toharoh. Nah, bagaimana sekarang mah kalau semisal memakai sepatunya setelah sempurna bersuci, udah beres wudu. Setelah itu summa ahdasa, kemudian hadas, kentut, qabla wusulil rijli, sebelum sampainya kaki, qodamal khufain, pada telapak sepatunya, lam yajuj almasu, itu juga sama, tidak diperbolehkan mengusap. Selesai nih wudunya beres, pas kamu memakai sepatu, nah ketika baru memasukin sebagiannya, keburu kentut, padahal si kaki belum sampai ke telapak sepatunya, keburu kentut. Nah, itu juga sama. Itu juga sama. Nanti ketika dia sudah selesai memakai sepatu, kemudian mau wudhu, itu tidak diperbolehkan mengusap sepatunya, nggak bisa. Ya, karena yaitu memakai sepatunya udah dalam keadaan hadas. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayakuna ay al-hufaini satiroini.
Yang kedua, sepatunya itu harus menutupi 5 hali ghuslil fardi pada tempat basuhan fardu. Nal qadama ini daripada 2 telapak kaki, bika baihima besertaan 2 mata kakinya. Jadi si sepatunya itu harus menutupi mata kaki. Jadi jangan sepatu yang di bawah, harus di atas, harus di atas ini, di atas mata kaki. Ya. Harus di atas mata kaki sepatunya. Paingkana dunal ka'bain, bagaimana kalau semisal si sepatunya itu di bawah mata kaki. Kalau ada seperti sepatu kantoran atau sepatu sekolah tuh yang kamu pakai, itu kan ada di bawah mata kaki, nggak di atas. Ya, kalau seperti itu berarti lam yakfi, maka tidak cukup apa almasu alaihima, mengusap pada 2 sepatu tersebut. Ya, wal muradu bisatir, yang dimaksud harus menutupi huna dalam bab ini adalah al-hail, penghalang. Lama ni uruyah, bukan pencegah penglihatan. Lama ni uruyah. Nah, berarti dalam kasus ini boleh kita memakai sepatu kaca. Tahu sepatu kaca? Sepatu kaca yang memang melebihi pada mata kaki. Di atas mata kaki itu boleh. Sekalipun si kakinya kelihatan, ya, itu tetap disebutnya menutupi. Sekalipun kelihatan kulitnya. Kenapa? Karena yang dimaksud satir, menutupi di sini adalah penghalang. Yang penting tidak tidak adanya air yang bisa masuk nanti. Lamani uruyah, bukan pencegah penglihatan. Jadi bukan berarti si kakinya harus gak kelihatan, bukan berarti gitu. Oh, lamani uruyah. Terus wa ayakuna asatru min jawani bil khufain. Kemudian penutupnya itu harus ditinjau dari kanan kirinya sepatu. La min a'laha, bukan dari atasnya. Jadi dari kanan kirinya itu memang tertutup. Itu berarti yang kedua berarti kalau contoh mas seperti sepatu apa? Sepatu yang tinggi itu tuh. Sepatu bot. Oh, sepatu bot apa atau sepatu apa? Ya intinya yang tinggi lah, yang tinggi di atas mata kaki. Boleh itu kamu. 2. Kemudian yang ketiga, syaratnya wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga syaratnya si keadaan sepatunya harus mungkin dipakai terus-menerus oleh pejalan kaki. Nah, litaraddudi musafirin, karena bulak-baliknya orang yang bepergian, mi fi hawaijihi, dalam kebutuhannya, min khotin wa tirhalin, seperti turunan dan juga tanjakan. Ya, jadi harus memang yang kuat sepatunya, karena memang masuk alal khufain itu didesain supaya mempermudah. Contoh, semisal kamu traveling naik gunung, itu kan suka pakai sepatu tuh. Ketika sepatunya memang di atas mata kaki, nah boleh nanti ketika kamu wudhu, ketika kamu sudah hadas, kemudian wudhu, sepatunya gak harus dibuka, ya tinggal diusap aja, tinggal diusap. Ya iya, diusap pakai air, pakai apa lagi? Diusap pakai air. Jadi gak harus dicopot. Apanya? Kaos kaki plus sepatu. Iya, sama itu juga boleh. Karena kalau kaos kakinya doang kan itu menutupi mata kaki, Bang. Nah, kaos kakinya doang itu menutupi mata kaki, tapi tidak mungkin untuk dipakai berjalan. Kalau kamu cuman pakai kaos kaki doang tuh, tetap kan pasti bakal rusak. Nah, makanya tidak mencukupi syarat yang ketiga yang barusan. Syarat yang ketiga, si sepatunya itu harus kuat. Begitu ya. Itu jadi supaya mempermudah. Syariat Islam itu mempermudah.
Nah, bahasanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah kalau memang kita tahu ilmunya. Contoh dalam perjalanan, ya satu tuh dalam masalah ini. Ketika wudhu, maka si sepatunya gak harus dibuka, cukup untuk diusap. Ketika sholat, boleh dijama, boleh dikosor. Boleh yang asalnya 4 jadi 2. Yang asalnya harus dilaksanakan tiap waktu, ini dalam satu waktu dilaksanakan 2 kali. Zuhur dan asar. Itu kemurahan. Kemurahan dari Allah. Itu. Bang, usap sepatunya mana aja? Hah? Usap sepatunya mana aja? Maksudnya? Mana aja gimana? Sampai gini doang gitu, Bang. Gimana, Bang? Yang ngusapnya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini kan. Nah, lagi nih. Tuh, dari atas ke bawah. Dua. Des. 8.000 dua. 8.000 dua. Kalau usah, ceplok. Kemudian apalagi wayu min kalamil musannif, kemudian diambil dari perkataan musannif kaunuhuma qawiyaini, maksudnya berarti keadaan sepatunya harus kuat. Bihai suyamnaani, sekiranya dapat mencegah nufudal ma'i, datangnya air. Ayustaratu, dan juga disyaratkan aidon toharotuhuma, sucinya sepatu. Jadi sepatunya itu harus suci ketika kamu mau mengusapnya. Itu ya. Itu tuh. Jadi berarti syarat yang pertama memakai sepatu dalam keadaan suci. Syarat yang kedua, sepatunya harus menutupi mata kaki. Kemudian syarat yang ketiga, sepatunya harus kuat dipakai jalan-jalan, harus kuat. Walau labisa hufan fauqa hufin. Nah, bagaimana kalau semisal kamu memakai sepatu di atas sepatu? Sepatunya 2, maksudnya gimana? Ya maksudnya bukan berarti sepatunya 2 dipakai dua-duanya. Jadi kayak yang tadi tuh. Yang satu kaos kaki, yang satu sepatu. Nah itu. Karena kaos kaki pun sama, dinamakan khuf. Dinamakan sebagai penutup. Begitu contohnya. Jadi berarti yang pertama pakai kaos kaki. Kemudian yang keduanya pakai sepatu, pakai hoof. Iya, kan nggak kuat nih. Fauqa hufin lisiddatil barod, karena memang sangat dingin. Contohnya, maka gimana? Paing kana al-a'la solihan lil mashi, jika bagian atas itu memang pantas untuk diusap, dunal aspal, tidak yang bawah. Kalau gitu gimana? Soha al-mashu alal a'la, maka sah mengusap sepatu alal a'la pada yang atas. Ya, pada yang atas. Berarti yang bawah, contohnya berarti yang bawah itu seperti halnya kaos kaki, kemudian yang atasnya sepatu. Nah, kita cuman mengusap sepatunya doang. Wa ingkana al asfal solihan, bagaimana kalau semisal yang bawahnya pantas lil masih untuk diusap, dunal a'la, tidak yang atas. Ya. Pamasaha al asfal, kemudian mengusap yang bawah, soha, maka itu dihukumi sah. Gimana contohnya berarti? Jadi contohnya ini terbalik. Pakai sepatu dulu, langsung pakai kaos kaki. Kan biasanya gini, kamu pakai kaos kaki di bawah kan, berarti terus pakai sepatu, berarti sepatu di atas. Nah kalau semisal dibalik gimana? Pakai sepatu dulu, kemudian pakai kaos kaki. Kan kaos kakinya di luar, berarti di atas kaos kakinya.
Nah, kalau seperti itu gimana? Maka yang harus diusapnya itu adalah yang bawah. Pamasaha al asfal soha, maka dihukumi sah. Awil a'la, atau yang diusapnya itu yang atas, berarti pas kaos kakinya. Pawasola al balal, tapi si basahan daripada usapannya itu sampai ke bawah, ke sepatunya, lil asfal. Soha itu pun sama, dihukumi sah. In kosoda al asfal, jika memang bermaksud untuk mengusap yang bawah. Jadi tetap harus ada tujuan mengusap sepatu yang ada di bawah. Au qasodahuma ma'an, atau memang bermaksud mengusap keduanya. Itu masih boleh. Lain qasoda al-a'la pakot, tidak cukup jika hanya bermaksud mengusap yang atasnya saja. Berarti cuma mengusap kaos kakinya, tidak ada maksud untuk mengusap yang bawah. Nah, kalau itu mah tidak cukup. Wa in lam yaksud wahidan minhuma, bagaimana wa in lam yaksud wahidan minhuma, sekalipun memang tidak ada maksud untuk mengusap salah satu daripada keduanya. Ya. In qasada al faqat. Wa in lam yaksud wahidan minhuma, bukan sekalipun, berarti jika ya. Wa in lam yaksud wahidan minhuma, jika tidak bermaksud mengusap salah satu daripada keduanya, bal qasada al masha fil jumlah, tetapi memang maksudnya itu mengusap secara keseluruhan, ajaza'a fil asoh, maka itu dibolehkan atau dicukupkan menurut kaul asoh. Ya, itu. Jadi contoh yang lebih dekatnya itu ya, kalau lebih gampang itu seperti sepatu bot, atau sepatu boot, sepatu ya yang pokoknya yang tinggi-tinggi lah, yang tinggi-tinggi boleh itu tuh, ya boleh amalkan. Berarti syarat yang pertama, sebelum kamu pakai sepatu harus keadaan suci, wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian pakai sepatu. Nah, setelah itu kamu berjalan pas pagi, semisalnya pakai sepatunya pagi, pas duhur, pas mau sholat duhur kamu kentut. Nah, setelah kentut kan harus wudhu nih mau sholat. Nah, ketika mau sholat, pas wudhunya boleh untuk tidak melepas sepatu. Jadi pas wudhu biasa. Setelah itu, setelah selesai mengusap kepala, kemudian usap sepatunya. Usap langsung sholat. Sholatnya pakai sepatu. Sholatnya pakai sepatu. Iya. Biasanya terang emang. Karena ketika sepatunya kamu lepas, jadi batal nanti. Apa? Bisa kotak dulu. Iya, maksudnya ini berbicara boleh, bukan berarti berarti kalau ke masjid pakai sepatu ya paling kamu digebukin DKM. Berbicara boleh. Bahkan kalau orang yang bepergian ya, berjalanan itu masa aktifnya sampai 3 hari. 3 hari. Dengan catatan memang sepatunya nggak dilepas-lepas. Berarti sholat pakai sepatu, wudhu pakai sepatu, tidur pakai sepatu. Gitu. Ya. Karena ini mempermudah. Gitu ya. Jadi banyak sekali kemurahan yang ada di dalam agama Islam. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki pada kalian semua sesuatu yang mudah, tidak menghendaki sesuatu yang sulit. Ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa agama itu mempersulit, yaitu orang yang tidak tahu dan tidak paham agama.
Nanti ini ketika kamu semisal jaroh itu amalkan, jamak qasar diamalkan. Terasa pada keadaan capek tapi tetap sholat itu hukumnya wajib, ada kemudahan. Kata Allah, gak apa-apa kalau mau sholat gak usah 4 rakaat, dikosor aja 2 rakaat. Jadi kan jadi mudah. Atau semisal kalau misalnya waktu zuhurnya masih sibuk, gak apa-apa nanti aja waktu asar dijamak, karena kamu dalam keadaan perjalanan. Itu salah satu rukhsah atau kemurahan dari syariat. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ana bima lam dana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina